Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidah. Wa qala rabbuna ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan taufik dari Allah, di kesempatan subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala telah berikan taufik kepada kita semua untuk melaksanakan ketaatan kepadanya, yakni melaksanakan salat subuh secara berjamaah, walhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan, dalam bahasa Arab kalau ada isim nakirah tariqan, ini isim nakirah namanya jika terletak dalam susunan syarat man. Barang siapa, ini syarat. Kalau ada isim nakirah yang terletak dalam susunan syarat, maka isim nakirah itu menjadi umum, berlaku untuk semua jalan. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan. Jalan yang bagaimana? Jalan yang jauh, perjalanan yang jauh, perjalanan yang dekat, perjalanan yang berkendaraan atau berjalan kaki, masuk dalam hadis ini. Barang siapa yang mencari ilmu, barang siapa yang menempuh satu perjalanan, yaltamisu fihi ilman, di dalamnya dia ingin mencari ilmu, maksudnya dia mencari ilmu agama, bukan yang lainnya. Apa ganjarannya? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia dengan langkahnya tersebut untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi datang ke majelis ilmu itu, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sebab, ya, sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, ya, jadi di antara sebab utamanya adalah menuntut ilmu, ya. Duduk di majelis ilmu, Allah mudahkan untuknya dengan jalannya tersebut untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid adalah perkara yang wajib diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Apa itu tauhid? Tauhid itu adalah ifradullahi bil ibadah. Dari kata wahada yuwahidu tauhidan, mengesakan. Secara terminologinya adalah ifradullah ta'ala bil ibadah,
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Itu tauhid. Nah, jadi ketika seorang hamba mengakui dirinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menjaga konsekuensi dari pengakuan tersebut. Ya, ketika dia telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka dia wajib menjalani konsekuensi tersebut. Nah, di antara konsekuensi dari ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah adalah mentauhidkan Allah. Nah, tauhid disebutkan oleh para ulama tentang keutamaannya. Nah, dan itu merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya. Dia harus tahu kalimat tauhid ini, dia harus pelajari. Nah, dan dia harus mengamalkannya. Nah, jika dia tidak belajar, dia tidak mengetahui arti dari tauhid tersebut, ini dikhawatirkan dia akan terjatuh dalam perbuatan yang dilarang atau diharamkan oleh Allah. Itulah lawan dari tauhid alias kesyirikan. Masih banyak orang-orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, akan tetapi dia melakukan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang bertentangan dengan dua kalimat syahadat yang telah dia ucapkan tadi. Kenapa jemaah? Karena dia nggak belajar. Ada majelis ilmu dia nggak datang. Nah, apa keutamaan dan urgensi tauhid bagi manusia di kehidupan yang sementara ini? Nah, kalau kita sudah tahu sebuah pekerjaan itu, kita tahu gajinya berapa, pasti kita akan semangat untuk melakukan pekerjaan tersebut, kan begitu? Ya. Tujuan kita untuk bekerja itu supaya apa? Apa, Pak? Hah? Agak segar-segar sedikit, yang ngantuk-ngantuk bisa wudu ulang. Ya. Ayo Pak, kita bekerja itu tujuannya itu apa Pak? Hah? Enggak jawab aja, jawab apa? Hah? Kita cari kerja, ya, niat kita untuk menafkahi keluarga. Nah, tapi dengan pekerjaan itu apa yang kita dapatkan? Hah? Apa Pak? Hah? Ahsanta, barakallahu fiik. Simpel jawabannya. Kita kerja itu supaya dapat apa? Gaji. Dengan gaji itu kita nafkahi keluarga kita. Sebuah pekerjaan kalau kita tahu gajinya, kita tahu berapa upahnya, ya, apalagi upahnya besar, kira-kira kita semangat nggak Pak? Hah? Semangat. Ya. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam urusan dunia saja kita semangat, apalagi dalam urusan akhirat. Nah, kalau kita tahu urgensi tauhid ini, masya Allah, kita akan berusaha semaksimal mungkin. Kalau perlu, walaupun nyawa harus melayang, kita lakukan untuk meraih keutamaan ini. Ya, makanya sangat penting untuk diketahui dan dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Nah, yang pertama, tauhid itu merupakan tujuan asal penciptaan manusia.
Jadi kita ini dicipta oleh Allah untuk mentauhidkan Allah. Jadi percuma kita hidup di dunia ini kalau kita tidak mentauhidkan Allah. Tidak ada gunanya, tidak ada bedanya kita dengan makhluk lain selain manusia kalau kita tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka itu beribadah hanya kepadaku saja, yakni mentauhidkan Allah. Nah, dia esakan Allah dalam ibadahnya. Dia serahkan ibadah itu hanya untuk Allah. Karena disebutkan itu illa liya'buduni, harusnya itu ya'buduna, tapi karena ada ya mutakallim dihapus, maka jadilah ya'buduni, nunnya di kasrah untuk menunjukkan ada ya mutakallim yang dihapus di situ. Nah, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka itu beribadah hanya kepadaku saja. Ibadah yang dia kerjakan dia serahkan hanya untuk Allah. Apa itu ibadah, jemaah? Nah, ini juga banyak yang tidak mengerti apa yang dimaksud dengan ibadah. Ibadah itu disebutkan oleh para ulama, ya, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Kata yang universal yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal aqwali wal af'al, dari ucapan dan perbuatan, al-zahirah wal batinah, yang tampak maupun yang tersembunyi, itulah ibadah. Indikasinya apa? Kalau kita dapatkan dalam dalil-dalil Al-Quran atau Sunnah Nabi SAW, ada perintahnya atau disebutkan pahala di dalamnya atau disebutkan ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Nah, dipuji-puji pelakunya, ya, dia mendapatkan ganjaran pahala di dunia dan di akhirat ketika dia mengerjakan hal tersebut. Ketahuilah itu indikasi bahwasanya perbuatan itu adalah ibadah. Tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah. Jadi ibadah itu bukan cuma rukuk sujud saja, itu bagian dari ibadah, tapi bukan satu-satunya ibadah. Nah, ibadah itu luas cakupannya. Intinya dicintai dan diridhoi oleh Allah, itulah ibadah. Nah, kita ambil satu contoh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni." Tuhan kalian berfirman, "Ud'uni," berdoalah kalian kepadaku. Berarti di sini ada perintah atau larangan? Ada perintah. Tadi kita sudah sebutkan di antara indikasi perbuatan, sebuah perbuatan atau ucapan itu ibadah, ya. Di antara indikasinya ada apa? Ada perintah atau ada pujian bagi pelakunya, atau disebutkan keutamaan dan pahala bagi pelakunya. Perhatikan, Allah perintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Astajib lakum, maka sungguh pasti aku akan kabulkan doa-doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, dia akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, jadi dalam berdoa itu harus kita arahkan dan kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Dia sebut-sebut nama, ya Husain, ya Husain, wahai Husain. Itu tidak boleh, Pak. Dia menyuruh Husain radhiyallahu anhu, cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Enggak boleh meminta-minta kepada selain Allah. Dia minta datang ke kuburan, datang ke tempat keramat, datang ke dukun, datang ke laut, ya, atau ke sungai.
kemudian dia memberikan sesuatu, dia berdoa minta di situ, ini bentuk kesyirikan. Ya. Nanti kalau kita sampaikan ilmu seperti ini, ya, para pelaku kesyirikan itu akan mencari alibi, mencari alasan 1001 alasan. Oh ini kan tawassul, oh ini kan ini, oh ini kan begitu. Padahal jelas-jelas dia minta kepada selain Allah. Nah, kita nggak bisa berdoa langsung karena kita ini banyak dosa. Harus ada perantara. Ya, dibisikkan. Nah, itu trik syaitan untuk menyesatkan manusia. Siapa yang bilang harus ada perantaranya? Sedangkan Allah perintahkan kita. Allah perintahkan kita untuk berdoa kepadanya tanpa perantara, langsung minta kepada Allah. Allah itu Maha mengabulkan doa para hambanya. Nah, enggak usah pakai perantara, langsung minta. Nah, dari sini kita ketahui doa itu adalah ibadah karena ada perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Nah, jadi kita sudah tahu tujuan kita diciptakan di permukaan bumi ini, ya. Allah ciptakan manusia, kita tinggal di kehidupan dunia yang sementara ini supaya kita apa? Mentauhidkan Allah. Nah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Jadi kita sudah tahu, itu penting. Oh, kita sudah tahu tujuan kita diciptakan di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka sungguh sangat rugi, celakalah orang-orang yang tidak mengerti dan tidak tahu asal tujuan dia diciptakan di kehidupan dunia yang sementara ini. Dia nggak tahu apa-apa. Ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Dia tidak tahu ilmunya. Sekarang dia sudah tahu ilmunya, tinggal diamalkan ilmu itu. Nah, jadi kita dicipta oleh Allah untuk beribadah kepadanya saja, bukan beribadah kepada selain Allah. Nah, kemudian yang kedua, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid ini merupakan hak Allah. Tauhid merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ketawaduan, ya, rendah hati Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berboncengan dengan para sahabatnya. Nah, disebutkan ala himarin, di atas keledai. Ini salah satu bentuk rendah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu tidak sombong. Ya. Padahal ada onta, ada kuda, tapi ini naik keledai, masya Allah. Bersamaan dengan itu berboncengan dengan siapa? Mu'adz bin Jabal. Bayangkan, pemimpin waktu itu boncengan naik keledai bersama dengan rakyatnya. Ya. Ini menunjukkan kerendahan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu contoh panutan, ya, yang wajib kita contohi, yang wajib kita ikuti. Ya. Maka ditanyalah Mu'adz, wahai Mu'adz, hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas para hambanya dan apa yang didapatkan oleh sang hamba kalau dia memenuhi hak-hak Allah tersebut? Nah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Ini adab seorang muslim, kalau ditanya tentang suatu perkara yang tidak dia ketahui, maka dia harus mengucapkan apa? Wallahu a'lam. Tapi di sini Ustaz, ya, disebutkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, itu dulu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Sekarang beliau sudah wafat, kita tinggal ucapkan apa? Allahu
Allahu a'lam. Atau bisa juga kita ya katakan la adri, saya tidak tahu. Nah, ya ini wajib ya dilakukan oleh setiap muslim kalau dia ditanya tentang suatu perkara yang tidak dia tahu ilmunya. Ya. Jangan asal jawab. Ditanya gengsi dia. Wah, saya sudah begini, saya sudah begitu. Ya. Saya ini kan rajin ke masjid, masa saya nggak tahu jawabannya? Nah, ini nggak boleh. Jangan gengsi jemaah. Kenapa? Kalau kita lebih memelihara gengsi, ya itu nanti neraka. Ya. Neraka jawabannya bagi orang-orang yang apa? Berbicara tanpa ilmu. Nah, dosa besar. Orang-orang yang berbicara tanpa ilmu, apalagi terkait dengan urusan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita berbicara tanpa ilmu, harus ada ilmunya. Nah, buang gengsi kita, akan tapi kedepankanlah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau jawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, maka Nabi SAW bersabda, fa inna haqqallahi ala ibadihi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya hak Allah atas para hambanya, para hamba itu hendaknya menyembah hanya kepadanya saja, wa la yusyriku bihi syai'a, dan mereka tidak memalingkannya, mereka tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adzib man la yusyriku bihi syai'a. Masya Allah. Sedangkan hak hamba, ya, mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah tidak akan mengazab orang-orang yang mentauhidkannya. Nah, dari sini kita ketahui tauhid itu sebagai tameng, perisai, ya, dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan diazab oleh Allah selama dia apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Jadi tauhid itu merupakan hak Allah. Ini kalau kita sudah tahu hak Allah terhadap kita jemaah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ridho kepada kita. Nah, Allah tidak akan mengazab kita karena tauhid, kalimat syahadat yang kita ucapkan tulus dari dalam hati kita dan kita amalkan. Nah, berarti memang mentauhidkan Allah ini perkara yang sangat besar, bukan perkara kecil atau main-main. Ya, harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ternyata tauhid itu merupakan hak Allah. Artinya apa? Kita wajib mengerjakannya. Nah, kalau begitu berarti kita harus mempelajarinya, kan begitu. Sebelum beramal kan harus apa? Belajar dulu. Ada 4 jenjang. Ya. Jenjang yang pertama jenjang belajar. Jenjang yang kedua jenjang amal, mengamalkan apa yang dia pelajari. Jenjang yang ketiga adalah jenjang dakwah, menyampaikan apa yang pernah dia pelajari dan yang dia telah amalkan, ya, itu dia dakwahkan. Ya, dia sampaikan kepada orang lain. Dan yang keempat, as-sabru 'alal adzafihi, bersabar di atas hal itu. Bersabar dalam belajar, bersabar dalam mengamalkan ilmu, bersabar dalam mendakwahkan ilmu. Ya, harus bersabar. Nah, jadi 4 perkara. Jadi ada step by step, ya, langkah demi langkah. Nggak boleh kita langsung dakwah, nggak boleh. Dia langsung loncat ke poin nomor 3, jenjang yang ketiga. Nggak boleh, harus dari bawah jamaah. Nah, mengamalkan, mempelajari, mengamalkan, langsung apa? Berdakwah. Setelah itu bersabar di atasnya. Nah,
Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, tauhid itu merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, supaya para rasul itu menyampaikan kepada setiap umat mereka bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah itu seperti itu terjemahannya. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Jadi yang dinafikan itu adalah keberhakan untuk disembah, ya, bukan keberadaannya. Paham sampai di sini, jamaah? Kalimat la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Jadi yang kita pahami apa? Yang dinafikan itu adalah keberhakan ibadah. Artinya selain Allah tidak berhak untuk mendapatkan ibadah. Ya. Nah, jadi kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Ya, pertanyaannya adalah gimana kalau kalimat la ilaha illallah itu kita terjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah? Boleh atau tidak? Ya, kalau ujian taklim subuh itu Pak, ya, ngantuk, itu ujiannya, ujian terbesar. Tapi walaupun ngantuk tetap bertahan, ya, sekuat mungkin tetap tidur juga walaupun, ya, disitulah pahala yang besarnya itu Pak, luar biasa. Kita ini Pak, kita duduk aja di majelis ilmu, walaupun kita ngantuk tidur, itu pertama dapat sakinah, ya, dapat ketenangan. Saking tenangnya itu tidur Pak. Nah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka dapatkan rahmat, kasih sayang Allah. Kita ini semua Pak disayangi oleh Allah, termasuk yang tidur. Wa hafathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Wa zakarahumullahu fi man inda, Allah sebut nama mereka di hadapan para malaikat. Malaikat itu makhluk yang mulia, tapi kita disebut-sebut nama kita. Itu ada Bapak Fulan, itu ada Bapak Fulan, walaupun ngantuk-ngantuk, ya, disebutkan depan malaikat, dibangga-banggakan Pak, orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Kembali kepada pertanyaan kita. Kalau kita terjemahkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, boleh nggak Pak? Kurang tepat. Tapi itu yang banyak kita pahami di masyarakat kita. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Benarkah tidak ada Tuhan selain Allah? Fakta yang kita dapatkan di lapangan Pak, ada nggak orang yang sembah Tuhan selain Allah? Ada atau tidak? Banyak. Iya, ada yang sembah matahari, ada yang sembah uang, ya, ada yang sembah macam-macam. Ya. Jadi kalimat la ilaha illallah diterjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah itu kurang. Karena fakta di lapangan kita lihat banyaknya Tuhan yang disembah selain Allah. Makanya tadi kita sebutkan, berarti kalimat la ilaha illallah itu terjemahan dan arti dan makna yang benar adalah tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Artinya apa? Kita nafikan keberhakan untuk disembah. Ada memang banyak Tuhan selain Allah, bahkan disebutkan dalam Al-Quran tentang Tuhan-Tuhan mereka, disebutkan dengan kata Alihatun, Tuhan-Tuhan. Nah,
Jadi makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah itu adalah tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Jadi yang kita nafikan keberhakan untuk disembah. Walaupun ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tapi itu adalah Tuhan-Tuhan yang batil, yang tidak layak dan tidak berhak untuk disembah. Nah, itu makna dari kalimat la ilaha illallah. Nah, kembali kepada poin yang ketiga ini. Jadi kalimat la ilaha illallah itu adalah inti ajaran para nabi dan rasul. Allah utus mereka untuk satu tujuan. Apa tujuannya? Mentauhidkan Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Surah An-Nahl ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, agar seorang rasul ini mengucapkan, menyerukan an i'budullaha wajtanibut taghut. Hendaknya kalian itu beribadah hanya kepada Allah dan jauhi taghut, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Nah, dalam surah Al-Anbiya ayat 25 Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Muhammad dari kalangan para rasul, melainkan ya kami telah wahyukan kepadanya alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'buduni. Kalau begitu, hendaknya kalian menyembah hanya kepadaku. Nah, ini dari dulu sampai sekarang, ya, sekarang Nabi SAW sudah wafat. Tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Nah, kalau dia mengaku ada Nabi, ya, dari mana Nabinya? Dari Bogor. Dapat wahyu di gunung gede. Itu bukan nabi, Pak, itu penipu. Ya. Itu sudah harga mati, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak ada lagi nabi setelah siapa? Rasulullah SAW. Itu dikunci, Pak. Nggak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengaku-ngaku, walaupun sesoleh apapun dia, kalau dia ngaku seperti itu, wajib kita katakan dusta. Kamu dusta, kamu bohong. Kenapa? Karena dalam Al-Quran disebutkan demikian. Nabi SAW itu Nabi terakhir. Nah, akan datang kata Nabi Isa alaihissalam, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang setelahku Nabi namanya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Ya. Jadi Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula para nabi-nabi sebelum beliau diutus untuk menyerukan kalimat la ilaha illallah. Nah, makanya kalimat la ilaha illallah, ajakan untuk mentauhidkan Allah ini menjadi prioritas dakwah. Ya. Ini poin yang kelima atau poin yang keempat. Tauhid itu merupakan prioritas dakwah. Awal perkara yang paling pertama yang kita serukan, yang kita lakukan adalah mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, waktu itu Yaman itu basisnya Ahlul Kitab. Yaman itu dulu. Di sana ada gereja yang sangat besar dibangun oleh seorang raja. Gara-gara apa? Gara-gara dia cemburu, iri, hasad, dengki terhadap Ka'bah. Kok banyak manusia datang ke situ? Dibikinnya lah apa? Gereja di daerah Yaman sana. Sudah megah-megah, ya, sudah habis-habisan, ya, mereka bangun dengan susah payah. Ternyata nggak ada juga yang mau masuk ke situ. Tetap orang-orang memilih apa? Ka'bah. Ya, maka sang raja pun geram,
Dia marah, kemudian mengutus sebuah pasukan yang mengendarai gajah. Ya, mengendarai apa? Gajah, dan pasukan itu diarahkan, diperintahkan untuk memusnahkan Ka'bah. Ternyata mereka yang musnah. Diabadikan dalam Al-Quran. Ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau lihat bagaimana Allah berbuat kepada para tentara bergajah itu? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah kau lihat bagaimana Allah jadikan makar mereka dalam kesesatan. Nah, di tahun penyerangan itulah Nabi SAW lahir. Makanya dulu kita belajar tuh Nabi SAW lahir di tahun gajah. Maksudnya di tahun itu ada tentara bergajah yang datang ingin menyerang Ka'bah. Ternyata mereka yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi SAW lahir di tahun gajah, maksudnya itu. Jadi bukan ada tahun gajah, tahun harimau, tahun monyet, tahun yang diyakini oleh sebagian manusia. Bukan itu ya. Tapi tahun gajah itu artinya tahun tersebut, disitulah peristiwa tentara bergajah yang ingin menyerang Ka'bah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa arsala alaihim tayran ababil. Allah utus kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong. Ababil itu bentuk jamak plural. Nah, sifat bagi burung. Ya, bukan nama burung ababil, bukan, tapi itu sifat. Ababil itu artinya berbondong-bondong, berduyun-duyun, banyak, berkelompok-kelompok, berjamaah-berjamaah. Nah, tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung itu melempar mereka dengan bebatuan dari api neraka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah jadikan mereka bagaikan daun-daun yang dimakan ulat. Ya. Hancur semuanya, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali ke awal cerita kisah Mu'adz bin Jabal. Jadi Nabi SAW utus Mu'adz bin Jabal. Nabi bersabda kepada beliau, "Ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab." Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Falyakun awwalu ma tad'uuhu ilaihim syahadatu an la ilaha illallah. Hendaknya perkara pertama yang kau ajak mereka adalah persaksian tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para nabi dan rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendakwahkan tauhid. Nah, di sini Nabi SAW contohkan, ya, praktekkan juga kepada Mu'adz bin Jabal. Hendaknya dakwah pertama yang kau ajak mereka adalah apa? Agar mereka mentauhidkan Allah. Nah, nanti kalau mereka sudah mau itu, fa'alimhum anna Allah farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Ketahuilah, ajarkan kepada mereka, Allah wajibkan mereka untuk salat, ya, 5 waktu sehari dan semalam. Nah, baru setelah itu, ya, perkara-perkara yang lainnya. Tapi yang pertama kali yang diajarkan apa? Tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang kelima, jamaah semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tauhid merupakan syarat diterimanya amal soleh seorang hamba. Tauhid merupakan syarat diterimanya amal soleh seorang hamba. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin."
tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka itu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan agama itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bikin pula firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat yang kita bacakan di awal tadi. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Nah, jadi ibadah yang kita kerjakan itu harus didasari tauhid. Makanya jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya orang kafir itu sebanyak dan sesoleh apapun amalan yang dia kerjakan itu tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia masih kafir. Itu harus dihilangkan dulu. Nah, ya, syarat diterima amalan itu ada dua. Syarat diterimanya amalan ada dua. Yang pertama apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan amal tersebut. Itulah tauhid. Ya, tauhid itu kan mengikhlaskan ibadah hanya untuk siapa? Untuk Allah. Yang kedua, ya, syarat diterimanya amalan sebagaimana disebut oleh para ulama adalah mutaba'ah, mengikuti atau mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita sudah tahu, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti apa? Amal kita itu akan sia-sia kalau tidak didasari dengan tauhid. Ya, seperti orang-orang kafir tadi. Percuma. Ustaz, kami diberangkatkan haji. Siapa berangkatkan? Si fulan. Tapi dia non muslim, Ustaz. Ya sia-sia. Hangus amalnya. Enggak dapat apa-apa orang itu. Nah, tapi gimana dengan uangnya? Boleh nggak kita ambil, Pak? Hah? Ada orang kafir datang. Ini ada berapa jamaah kita nih? Anggaplah 30 orang. Masing-masing jamaah diberi uang cash untuk berangkat haji. Kira-kira kita ambil nggak, Pak? Hah? Iya, dia datang ke sini. Berapa orang jamaah? Ada 30 orang nih. Pas sholat subuh nih, Masjid Al Faruq, ya. Datang tiba-tiba dia bilang begini, ini masing-masing jamaah saya kasih biaya untuk berangkat haji. Nah, boleh gak Pak kita ambil, Pak? Kalau antum nggak mau ya biar saya aja yang wakilnya. 30 orang, ya anggaplah satu orang dikasih 50 juta. Berarti 50 juta kali 30. Antum nggak mau ambil, saya ambil semuanya. Boleh, karena itu hadiah, pemberian. Nabi pun menerima pemberian hadiah dari orang kafir. Ya. Nabi tidak makan sedekah, tapi Nabi makan hadiah. Saya punya teman, dia keturunan Nabi. Itu kalau kita kasih sesuatu, ini apa Ustaz? Hadiah atau sedekah? Kalau saya bilang sedekah, dia nggak mau makan. Pasti dia kasih lagi ke orang lain. Tapi kalau saya jawab hadiah, dia makan. Nah, karena memang keturunan Nabi SAW, walaupun ada khilaf nanti itu hanya pembahasan di kalangan para ulama, tapi secara garis besar keturunan Nabi SAW itu tidak boleh menerima sedekah. Kalau hadiah boleh. Nah, ini tergantung dari niatnya. Makanya kalau ada orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, tapi paling rakus makan sedekah, itu bukan keturunan Nabi itu. Nah, keturunan Nabi yang asli itu tidak menerima sedekah. Nah, kalau hadiah mereka makan, mereka terima. Nah, kembali tadi orang kafir tadi, boleh nggak Pak kita ambil? Boleh. Nah, orang kafir ini kan datang bersedekah, ya, atau datang memberi hadiah. Amalannya tadi memberangkatkan kita untuk berangkat haji, itu diterima oleh Allah atau tidak? Enggak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia masih kafir. Dia harus masuk Islam dulu. Nah, di sinilah pentingnya tauhid itu. Ya. Merupakan syarat diterimanya amal seorang hamba. Ya.
Sekaligus kita ketahui ya, betapa ngerinya dan bahayanya kesyirikan dan bahayanya kekafiran. Enggak diterima amal kita, Pak. Capek-capek kita beramal ibadah, tahu-taunya enggak diterima. Kenapa? Karena kita melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Dia berdoa di masjid, sholat di masjid, rajin 5 waktu di masjid. Ya, tapi seminggu sekali, sebulan sekali datang ke kuburan, minta-minta di kuburan. Ya, ini bisa gugur seluruh amalnya. Karena itu merupakan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta berdoa di kubur, minta kepada penghuni kubur. Harusnya ya, ini yang banyak juga disalahpahami oleh sebagian orang. Ketika para ulama menjelaskan tentang adab-adab dalam ziarah kubur. Kalau kita berziarah kubur itu, Pak, ya, yang kita lakukan itu adalah kita mendoakan si mayit. Bukan kita yang ke situ minta kepada si mayit, karena si mayit itu sudah mati. Ini banyak tidak paham. Ya. Kalau kita sampaikan seperti ini, ya, kita dituduh, wah ini Wahabi, melarang ziarah kubur. Nah, enggak dilarang ziarah kubur itu boleh. Tapi ada adab-adab yang disebutkan oleh siapa? Para ulama. Nah, itu pernah terjadi. Ya, isi pengajian subuh, ya kayak gini subuh. Ya, itu Ramadan itu. Ya. Ada yang bertanya tentang ziarah kubur. Saya jelaskan tentang disyariatkannya menziarahi kubur. Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dulu aku larang kalian ziarah kubur. Nah, ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ketahuilah sekarang ziarahi kubur itu. Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Makanya di antara tujuan kita datang ziarah kubur apa? Ingat mati, ingat akhirat, supaya kita termotivasi semangat beramal soleh. Bukan datang ke kuburan minta-minta di situ, ngalap-ngalap berkah, diusap-usap nisannya, kemudian dicium-cium, kemudian diambil kain, bawa kain diusap-usap supaya berkah katanya. Bukan seperti itu. Nah, kebetulan ada jamaah di antara salah satu jamaah di situ yang ngantuk mungkin. Ngantuk. Saya memang lihat dia ngantuk-ngantuk depan saya. Nah, akhirnya pas sesi tanya jawab, dia yang paling lantang. Bukan bertanya, tapi dia marahi saya, Pak. Ustadz ini begini-begini melarang ziarah kubur. Belum sempat saya jawab, semua jamaah serempak. Makanya, Pak, kalau taklim jangan tidur, jangan molor. Mungkin pas saya sampaikan hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur. Dulu aku larang kalian, mungkin itu yang didengarkan. Pas itu tidur. Pas dia bangun, ya. Yang kita bahas adalah larangan-larangan dalam ziarah kubur, ya, bid'ah dalam ziarah kubur. Nah, kesimpulannya karena dia tidur, akhirnya apa? Dia menyimpulkan saya melarang orang ziarah kubur. Subhanallah. Nah, itu tadi di antara ujian talim subuh itu gitu, Pak. Ya, ngantuk itu. Kadang informasinya setengah masuk setengah, ya, yang dia pahami setengah, ya, yang dia dengarkan setengah, yang dia sampaikan pun setengah-setengah juga. Nah, ya, jadi ziarah kubur itu dibolehkan, dianjurkan. Nah, dan ada adab-adabnya. Ya, kita datang di sana untuk mendoakan mereka. Baik, kembali kepada pembahasan kita. Jadi kalimat la ilaha illallah ini atau kalimat tauhid, ya, merupakan syarat, atau tauhid merupakan syarat diterimanya amal seorang hamba. Ya. Kalau dia berbuat syirik atau dia masih kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima amalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, telah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu. Ya, apa wahyunya? Lain asyrakta, kalau engkau berbuat syirik. Ini tujuan khitabnya, arahnya kemana? Ke Nabi. Wahai Muhammad, kalau kau berbuat syirik, la yahbatanna, sungguh pasti benar-benar akan terhapus seluruh amalmu.
wala takunanna minal khasirin, dan sungguh pasti engkau akan menjadi orang yang merugi. Itu Nabi, Pak. Kalau Nabi berbuat syirik, terhapus amalnya. Tapi Nabi enggak berbuat syirik. Ini penekanan makna. Kalau Nabi saja diancam tidak boleh begitu, apalagi kita yang bukan Nabi yang banyak dosa, ya. Berbuat syirik, Masya Allah, datang ke kuburan, minta-minta di kuburan, datang ke pohon-pohon yang diteramatkan, kemudian bawa sesajen dan segala macamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kenapa hal itu terjadi? Karena kebodohan tentang tauhid. Dia tidak mengerti tentang tauhid. Dia tidak tahu urgensi tauhid itu seperti apa dalam kehidupannya. Nah, ini kita sudah bahas. 5 poin ini ya merupakan urgensi, ya, keutamaan tauhid, ya, yang harus kita ketahui dan kita amalkan. Dan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di subuh hari ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi tambahan ilmu yang berkah untuk kita amalkan di kehidupan yang sementara ini. Nah, waktu yang tersisa kita beri kesempatan bagi jamaah yang ingin bertanya seputar pembahasan. Boleh tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kita dituntut untuk ikhlas, Pak Ustaz. Semoga seperti itu. Nah, ikhlas karena Allah. Nah, ikhlas karena Allah itu apakah ada beberapa pendapat benar-benar ya udah kita ikhlas, sudah lupakan, nggak usah mengharap apa-apa segala macam. Kemudian ada pendapat yang lain juga, ya nggak apa-apa ikhlas. Ingin misalkan orang sedekah, bahwa dijanjikan kalau sedekah nanti rezekinya akan tetap segala macam. Nah, ketika orang berbuat amal sedekah seperti itu, dia berharap bahwa rezekinya itu akan bertambah. Apakah itu boleh atau seperti apa? Jadi yang pendapat pertama sudah hilangkan aja, nggak perlu kita. Kedua dengan niat misalkan mendapat seperti yang Allah janjikan. Nah, jadi saya luruskan dulu opininya. Jadi begini, Pak. Keikhlasan seorang hamba dalam mengamalkan sebuah amal soleh. Tadi contohnya tadi apa? Sedekah, ya kan? Nah, keikhlasan seorang hamba dalam beramal soleh. Tadi contohnya sedekah. Kita kerucutkan lagi. Keikhlasan seorang hamba dalam bersedekah itu tidak menafikan keinginannya dalam meraih ganjaran sedekah itu. Ganjaran sedekah apa? Allah janjikan orang yang bersedekah itu Allah apain, Pak? Hah? Allah ganti. Allah ganti itu. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, Allah akan ganti itu. Itu keutamaan ganjaran. Nah, ketika seorang hamba ikhlas, dia menginfakkan itu karena Allah, sekaligus dia akan dapatkan ganjaran, yaitu apa? Pahala, sekaligus Allah akan ganti. Jadi orang yang bersedekah itu nggak rugi, Pak. Secara hitungan dunia, matematika, kalau dia punya uang 1 juta, dia infakkan 100.000, kurang nggak, Pak? Hah? Kurang. Tapi kalau dia hitung secara hitungan, ya, hitung-hitungan akhirat, itu nggak kurang, malah bertambah. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah itu. Perumpamaan orang yang bersedekah bagaikan 1 butir yang menimbulkan 7 butir yang lainnya. Setiap butir itu masing-masing menumbuhkan 100 butir yang lainnya. Nah, artinya kalau dia infakkan 1.000 rupiah, itu lipat kali gandanya menjadi 700.000 rupiah. Ya. Kalau dia infakkan 100.000 rupiah, itu antum kalikan sendiri. Nah, banyak jadinya, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak menafikan keikhlasan. Ya, jadi ketika dia bersedekah ikhlas karena Allah, maka dia akan mendapatkan janji Allah.
orang yang ikhlas dalam beramal soleh, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan ganti. Ya, ingat ini kita tadi karena disebutkan secara spesifik ibadahnya apa? Sedekah, ya kan? Karena memang ada dalilnya. Jadi setiap amal ibadah yang ada dalilnya yang menyebutkan ganjaran, tak apa-apa. Boleh kita beramal untuk meraih itu. Karena itu janji Allah. Nah, tapi kalau nggak ada dalilnya nggak boleh. Ya, makanya kita dilarang untuk beramal karena dunia, nggak boleh. Rajin sholat malam dia. Kenapa? Supaya saya dapat ini, supaya saya dapat mobil Pajero. Itu rendah sekali niatnya kalau dia sholat malam itu supaya dapat mobil Pajero. Jangankan mobil Pajero, ya sholat sunnah sebelum sholat subuh saja 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ya, makanya nggak usah amal, jangan niatkan dunia, tapi niatkan ikhlas karena Allah, meraih apa yang Allah janjikan. Nah, ketika dia bersedekah, dia ingin meraih apa yang Allah janjikan. Allah janjikan apa? Allah akan ganti. Ya. Nggak usah sebut nominalnya, berapa gantinya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang suka bersedekah itu, Pak, berkah hidupnya, berkah hartanya. Ketika dia bersedekah, ini sedekah saya ya Pak. Orang yang dia beri sedekah itu mengucapkan jazakumullahu khairan. Wah, bertambah berkahnya. Orang-orang mendoakan dia dengan kebaikan. Nah, apalagi kalau dia bersedekah kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, ya, para penghafal Al-Quran, ya, orang-orang yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengajak manusia kepada tauhid dan seterusnya. Atau dia silahkan ke pesantren, ya bisa jadi amal jariah. Ya, jadi tambah banyak sedekahnya, maka tambah pula pahalanya. Nah, jadi tambah banyak, tambah berkah hartanya. Nah, barakallahu fikum. Jadi seperti itu opininya. Ya, jangan dibagi-bagi ya. Jadi terkesannya apa? Wah, kalau saya beramal untuk supaya uang saya diganti oleh Allah atau bertambah, wah berarti tidak ikhlas. Enggak seperti itu. Jadi itu satu paket. Nah, ikhlas karena Allah, ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin meraih keridhaan Allah, ingin meraih surga Allah, dan ingin meraih apa yang Allah janjikan berupa ganti dan balasan dari harta yang dimiliki. Nah, satu lagi Pak Ustaz. Nah, saya juga kadang-kadang kamu melakukan penyembelihan itu selain karena Allah, untuk selain karena Allah. Nah, misalnya Pak Ustaz ya, ini misalkan dalam suatu olahraga, misalkan dalam bela diri misalkan. nah apa? Dalam bela diri misalkan. Bela diri. Ya, itu kan misalkan ketika sudah mereka pendekar atau apa segala macam, mereka disarankan untuk ada ritual lah, istilahnya ritual untuk potong jagung misalkan ya. Itu sebagai perlambang, bukan berarti motong hewan itu untuk makhluk siapa, itu enggak, itu hanya perlambang bahwa sebagai seorang pendekar itu berarti dia harus bisa, ketika memotong jagung itu berarti harus bisa melepaskan sifat kesombongannya. Dan juga di adat-adatnya juga banyak juga bahwa ketika orang melakukan penyembelihan itu mungkin sebenarnya bukan untuk penyembahan, tapi hanya sebagai perlambang, banyaknya untuk perlambang. Itu seperti apa Pak Ustaz? Nah, kalau dia menyembelihnya karena Allah, disebut dengan nama Allah. Ini ayam jagonya Bismillahi Allahu Akbar. Jadi dia sembelih ayam itu dengan menyebut nama Allah. Sembelihannya halal nggak Pak dimakan? Halal. Nah, sembelihan ya dalam Islam disebutkan dalam Al-Quran. Nah, fasalli li rabbika wanhar. Wanhar itu menyembelih onta dengan nahar. Kalau menyembelih dengan memutuskan 2 urat nadi itu namanya az-zabh, menyembelih. Nah, kalau onta itu nggak disembelih Pak. Ya, onta itu nggak bisa disembelih seperti itu. Ngamuk dia. Bisa-bisa ditendang kita. Unta kalau ditendang bisa mati orang kalau ditendang. Nah, ya. Jadi caranya apa? Dengan dinahar, ditusukkan
benda tajam ke pangkal lehernya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang belum pernah lihat bagaimana onta disembelih, nah, silahkan berangkat ke YouTube. Ya, cuma mau lihat onta disembelih ya, antum lihat di YouTube. Daripada antum berangkat naik haji sana, ya, kecuali memang kalau mau naik haji Pak ya. Nah, jadi lihat di YouTube itu seperti itu. Nah, menyembelih adzabhu ya, ada sembelihan yang sifatnya ibadah. Sembelihan yang sifatnya ibadah tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah. Nah, dia sembelih supaya apa? Untuk jin. Dia dipersembahkan. Kenapa kalau kita nggak sembelih sapi ini Ustaz, di kampung kita ini datang malapetaka, datang bahaya, nanti datang ini genderuwo segala macam. Ah, ini syirik, nggak boleh. Nah, ada sembelihan yang sifatnya mubah. Dia menyembelih karena Allah, disebutkan nama Allah, niatnya adalah apa? Menjamu tamu. Ya. Atau bersedekah. Dagingnya dia bagi-bagikan. Nah, kalau yang model seperti ini dibolehkan. Nah, termasuk yang tadi antum sebutkan. Kalau sudah nanti, wahai murid-muridku, anggaplah saya pendekarnya Pak, saya maha gurunya. Ya, saya juga dulu pernah belajar silat, tapi nggak sampai ke situ. Saya maha gurunya. Murid-muridku kalau sudah sampai level pendekar, ya nanti kalian potong ayam, ya, dibagi-bagikan untuk orang makan. Nah, bentuk apa? Bentuk menjaga hati dalam rangka untuk memperbaiki diri. Dengan sedekah tersebut mudah-mudahan berkah ilmunya. Nah, jadi dia menyembelih itu memang murni untuk dibagi-bagikan. Atau ada juga orang menyembelih ya memang dia mau jualan. Itu penjual ayam potong kan memang dia setiap hari menyembelih ayam karena memang dia mau jual. Itu boleh atau tidak? Boleh, itu mubah. Ya, itu mubah. Jadi nanti tergantung niatnya antum. Tapi kalau niatnya enggak Ustaz, saya menyembelih ini supaya isi ilmu saya yang menjaga ilmu itu ya, kan ada juga ya, terkadang ya mohon maaf aja. Terkadang ada sebagian ya, kita nggak sebutkan bentuk bela dirinya apa karena bela diri itu banyak. Ya, itu diisi dengan jin, Mbak. Makanya dia bisa terbang-terbang itu. Ya. Dan itu fakta. Ada. Ya, belajar bela diri ya, itu cuman kamuflase saja. Ternyata dia belajar ilmu kebatinan yang ada kaitannya dengan jin. Itu kalau dibacok parah nggak apa-apa, Pak. Kebal dia. Dari mana ilmu itu? Dari syaitan. Nabi nggak pernah kebal. Nabi di perang Uhud, antum baca di perang Uhud. Apa yang terjadi pada Nabi? Luka. 70 sahabat Nabi SAW wafat, mati syahid. Kalau dulu kaum muslimin, Pak, kalau ada perang, itu berlomba-lomba mereka. Berlomba-lomba mereka. Pengennya apa? Pengen mati syahid, Pak. Kalau sekarang beda, mau perang dimandiin dulu, ya biar kebal, biar supaya nggak mati. Terbalik. Nah, makanya ilmu kebal atau ilmu kebatinan itu bukan dari Islam. Islam nggak mengajarkan seperti itu. Nah, tapi itulah syaitan. Syaitan datang untuk menyesatkan umat manusia untuk menjadi temannya nanti di akhirat. Iblis mengajarkan kepada bala tentaranya, begini syubhatnya begini syubhatnya begitu. Bahkan ada orang subhanallah belajar bela diri, Pak. Belajar bela diri supaya manjur ilmunya, itu harus rajin puasa, rajin sedekah. Saya lupa satunya. Rajin sholat 5 waktu. Nah, kalau mau ilmu manjur, kalau didor pakai pistol, ya, itu nggak mempan. Dibacok pakai parang nggak mempan. Nah, kalau kau mau ilmu manjur kayak gitu, kau harus rajin sholat, kau harus begini, kau digituin, Pak. Nah, pertanyaannya, boleh nggak seperti itu? Ini pertanyaan saya dapatkan langsung salah satu jamaah haji waktu itu. Dan dia tanya pas kami di Muzdalifah waktu itu. Kita mabit Muzdalifah, disunnahkan. Dia nanya. Waktu itu saya sampaikan ke jamaah sekilas tentang bahaya kesyirikan. Nah, ada salah satu jamaah. Ya, jamaah ini merupakan salah satu anggota aktif. Nah,
Saya nggak sebutkan instansinya, pokoknya anggota aktif. Nah, secara privat beliau tanya ke saya, Ustaz bagaimana ini Ustaz? Begini-begini, dia jelaskan. Yang tadi saya sebutkan. Saya katakan itu syirik. Nah, berarti antum sholat, antum rajin puasa, antum bersedekah bukan karena Allah. Tapi antum sholat, antum rajin sedekah, antum rajin puasa karena supaya ilmu antum manjur. Itu bagian dari duniawi, dan itu nggak boleh. Nah, akhirnya dia nangis. Ya. Saking takutnya dia itu, Pak. Nah, saya jelaskan tentang bahaya kesyirikan. Antum kalau nggak taubat, saya bacakan ayatnya. Antum kalau nggak taubat, saya bacakan hadisnya. Iya, saya mau taubat ini, taubat saya. Pokoknya saya taubat ini gimana Ustaz cara lepasnya? Ya antum tinggalkan amalan itu. Nah, seorang pria sejati, ya, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu enggak takut mati, Pak. Apalagi untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mereka bertugas untuk negara dalam rangka membela kaum muslimin yang mayoritas muslim di negeri kita. Itu dapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang. Nah, saya kalau pulang ke Makassar ketemu beliau. Tinggal telepon. Ya, Pak, saya mau pulang ini, Pak. Siap, Pak Ustaz. Itu pengamanan langsung di sana. Nah, dimudahkan alhamdulillah. Ya, beliau cerita, dan ada orang belajar begitu tuh ada. Nah, hati-hati. Jadi iblis itu pintar, Pak. Syaitan itu pintar. Ya, dia cari celah bagaimana caranya supaya manusia itu berbuat syirik. Bagaimana caranya? Ini tadi di antara salah satunya. Jadi nanti orang-orang beramal, sholatnya, puasanya, sedekahnya batal semuanya. Kenapa? Karena mereka amalkan bukan karena Allah, tapi karena ilmu sakti tadi. Dipahami Pak ini? Itu halus di situ mainnya. Nah, kayak ditinggalkan. Tapi gimana Ustaz? Kalau saya cuma belajar bela dirinya Ustaz, saya nggak belajar ilmu-ilmu kebalnya atau ilmu batinnya, nggak apa-apa, boleh. Kalau hukum asalnya mubah. Belajar ilmu bela diri, apalagi niatnya untuk menguatkan jasmani, apalagi niatnya untuk membela agama Allah, berarti niatnya ya ke ibadah, taqarrub, dapat pahala dia. Nah, seperti itu. Jadi melakukan sebuah amal ya itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertentangan dengan niat kita untuk meraih apa yang Allah janjikan dalam Al-Qur'an atau yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti tadi contoh yang telah kita sebutkan. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya orang tua dulu yang pernah melakukan kesyirikan sementara mereka belum tahu ilmu, apakah diampuni dosa-dosanya dengan didoakan terus sama anak-anaknya? Ya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang dipanjatkan oleh anak-anaknya. Nah, karena di sini dia tidak tahu. Nah, ya, tentang ketidaktahuan seorang yang tidak tahu dalam berbuat syirik itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah dia divonis musyrik ya ataukah dia divonis sebagai orang yang tetap muslim tapi dia berdosa ya karena ketidaktahuannya. Nah, makanya di situ ada rincian para ulama. Kalau dia tidak tahunya, tinggalnya di pelosok, dia nggak tahu tentang ilmu, nggak ada yang mengajarkannya mungkin. Tapi kalau dia tinggal di Indonesia, ya banyak kaum muslimin, banyak ulama, banyak majelis taklim, berarti dia sendiri yang lalai. Ya, dia sendiri yang lalai. Nah, itu ada pembahasan di kalangan para ulama. Tapi yang benarnya, wallahu taala alam, orang yang tidak tahu, ya orang yang tidak tahu perbuatannya adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dia diampuni karena dia tidak tahu. Ya, orang yang tidak tahu ya dianggap sebagai ya orang yang tidak bersalah. Karena apa? Karena dia tidak tahu melakukan perbuatan tersebut, karena kebodohannya, diberikan uzur karena bodohnya. Nah, kecuali kalau dia sudah tahu. Nah, ini memang agak sedikit dirinci tentang ketidaktahuannya. Sumber dia tidak tahu itu seperti apa? Apa penyebabnya dia tidak tahu? Bisa jadi karena kelalaiannya dan seterusnya. Ada sebagian ulama menyebutkan dia tetap bersalah. Kenapa? Karena kelalaiannya. Karena dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Kecuali memang dulu, mungkin di zaman dulu mungkin dia nggak tahu ilmu, atau tinggal di pelosok, nggak ada yang mengajarkan dia tentang Islam, nggak ada yang mengajarkan dia tentang tauhid dan syirik. Nah, mungkin diberikan uzur. Nah, jadi mudah-mudahan orang tuanya yang meninggal dunia tersebut ya
yang meninggal dunia dalam keadaan tidak tahu kalau itu adalah perbuatan syirik, semoga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anaknya ya perbanyak dan sering-sering mendoakan orang tuanya. Mudah-mudahan dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sudah tahu ya, maka dia mati di atas kesyirikan. Orang yang mati di atas kesyirikan itu kekal dalam neraka selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, yakni berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan untuknya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang yang zalim tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Sehingga sekiranya engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh pasti akan terhapus seluruh amalmu dan engkau menjadi orang yang rugi di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua, dilindungi dari segala bentuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan taufiknya kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita, dan semoga Allah kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.